Pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Haleluya, 1 bulan sudah kita lewati di tahun 2024. Kita sudah masuk bulan yang kedua, di bulan Februari. Saya percaya semua mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Pagi hari kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tapi pagi hari kita mau selidiki hati kita terlebih dahulu sebelum kita datang ke rumah Tuhan yang Maha Kudus. Biarlah pada pagi hari ini kita sama-sama selidiki. Bila Tuhan dapati masih ada sesuatu yang tidak berkenan, pagi hari kita sama-sama minta pengampunannya. Supaya pagi hari ini kita datang ke rumah Tuhan, kita bisa mengalami bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan tuan rumah. Pagi ini kita bertamu di rumah Tuhan. Kita harus bertemu dengan tuan rumah, supaya apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, ketika kita berjumpa dengan tuan rumah, kita bisa berbicara banyak. Kita bisa mengalami suatu hal yang baru. Bahkan Tuhan berbicara banyak buat kita masing-masing pribadi, lepas pribadi. Bapa selamat pagi. Tuhan Yesus selamat pagi. Roh Kudus selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang saat ini. Kami boleh mengucap syukur pada Engkau. Kami masih bernafas. Itu semua karena anugerah. Pagi hari ini kami bersyukur dan kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tapi terlebih dahulu selidiki Tuhan ke dalam hati kami, seluruh tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Bila Tuhan dapati sesuatu yang tidak berkenan pagi hari ini, Tuhan minta ampuni. Ampuni Tuhan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan, supaya pagi hari ini ketika kami datang ke rumah kudus, kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Bahkan saat kami bertamu ke rumah kudus, kami bisa berjumpa dengan Engkau sebagai tuan rumah. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau pagi hari ini Tuhan, karena pengorbanan begitu besar buat kami. Kami mau belajar Tuhan, terus belajar dan memberi yang terbaik buat Engkau. Hanya ucapan syukur Tuhan yang dapat kami berikan kepada Engkau sampai pagi hari ini, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ambil alih Roh Kudus hidup kami pada pagi hari. Ambil alih Roh Kudus hidup kami sepenuhnya. Dan Kau ambil alih Roh Kudus ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau yang beracara penuh atas ibadah ini. Malaikat surga yang bergema di sini tempat ini, kemuliaan-Mu di tempat ini. Sejauh mana pujian dinaikkan, sejauh mana juga berkat-Mu Tuhan curahkan, sejauh mana Tuhan Kau berbicara kepada kami, dan orang mendengar, mereka akan diberkati Tuhan melalui kebenaran firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik buat Engkau. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Beri puji, beri hormat, beri kemuliaan bagi Engkau, sebab Kau layak Tuhan dipuji dan disembah sampai selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kau sungguh baik. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah.
kata damai sejahtera. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang agung, Tuhan yang perkasa, mulia, mulia, mulia. Tuhan ku ajaib, Tuhan ku perkasa, selama-lamanya. Kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya bagimu Yesus Tuhan. Selama-lamanya Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Shirabaya Rabaya 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 Hidabaya Rabaya Rabaya Rabaya. Semua karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Rabaya 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 Rabaya. Jamah setiap hati kami, jamah setiap hati, jamah setiap hati kami, Roh Kudus. Rabaya 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 Rabaya. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. Shirabaya Rabaya 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 Rabaya. Glory, 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 glory. Sampai selama-lamanya Tuhan. Ajaib, 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 ajaib Engkau Yesus Tuhan. Shirabaya Rabaya 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 Sikira Rabaya 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 Sikira Rabaya. Ajaib, ajaib, ajaib. Amin, amin, amin. Shirabaya Rabaya Sikira Rabaya Rabaya Sikira Rabaya Rabaya. Jamah setiap hati yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Jamah setiap hati yang haus akan Engkau. Jamah setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Jamah setiap hati yang haus dan lapar akan. Jamah setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Jamah setiap hati yang haus dan lapar. Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami bahagia Tuhan menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap Tuhan lebih lagi memberi yang terbaik buat Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tengok kanan kirinya, berikan senyuman yang terbaik. Ya, yang tadi mungkin wajahnya masih cemberut dari rumah, berikan senyuman yang terbaik buat kanan kirinya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Dan setiap nanti pujian kita akan keluar dari kursi masing-masing, berikan salam kanan kiri, belakang depan, dan Bapak Ibu keluar dari kursinya, berikan salam terbaik dan senyuman terbaik buat saudara Siman. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, amin. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua, amin, di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih, amin, amin. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih. Kami berkumpul karena anugerah Tuhan. Dalam anugerah, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tunjuk kanan kirimu, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua, amin, di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam rumah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya sukacita tidak hanya dalam rumah Tuhan, tapi di dalam setiap pribadi rumah kita masing-masing. Kita merasakan damai sejahtera. Amin. Karena nama Tuhan terus yang pikat hati kita. Nama Yesus yang pikat hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sangat, kau sangat ajaib. Sungguh luar biasa banget. Nama Yesus pikat hatiku, katakan Yesus.
dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan. Itulah Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatan, itulah kekuatan, itulah kekuatan. Nama Yesus pikat hatiku. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik. Terima kasih. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Hanya nama Yesus yang selalu pikat hatiku, yang selalu memikat hatiku tuh. Kau ajaib, kau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Baca hati kami pagi hari ini Tuhan, dengan kebenaran firman, supaya hati kami jadi tanah yang subur. Saat benih firman Tuhan tabur pagi hari ini, itu akan jatuh di tanah yang subur, dan benih itu akan bertumbuh dan berbuah lebat dan manis, dan orang akan menikmati buah dari perbuatan kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Rabi Allah dengan kuasa dan kebenaran untuk memberikan firman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kami. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, waktu kami silakan bawa Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, Kami mengakui pagi hari ini bahwa Engkaulah yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami, maka berkuasa dan kami siap untuk mendengar Tuhan berbicara kepada setiap kami. Buat kami tunduk taat di hadapan Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang sedang berbicara bagi kami. Kami siapkan seluruh kehidupan kami dan juga panca indera rohani jasmani kami untuk kami terima dan lakukan firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali kita beribadah kepadanya. Dan setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, saatnya mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Masih terkait dengan tema tahun kita, yaitu masa atau tahun kelimpahan. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita kerjakan untuk kita bisa memasuki masa-masa atau tahun-tahun kelimpahan. Dan hari ini kita masih melanjutkan, tetapi bulan ini kita akan bicara tentang manajemen, ya, manajemen berkat Tuhan atas hidup kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa memasuki masa kelimpahan? Itu ada manajemennya, ada cara mengaturnya berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang pertama tentang yang tertulis di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Mari kita akan baca sama-sama. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Iya, bisa bantu ditayangkan kalau ada. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya lanjut baca ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu Saudara, soal manajemen atau mengatur berkat Tuhan, yang pertama itu bicara tentang persepuluhan. Itu adalah bagian dari cara kita mengatur berkat Tuhan bagi kita. Karena nanti kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, yang dipersepuluhkan itu bukan hanya uang saja. Jangan salah ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita bicara persepuluhan itu tidak hanya bicara tentang uang saja, atau istilahnya berkat keuangan saja. Tidak Bapak Ibu Saudara. Nah, bahwa persepuluhan itu menjadi kunci berkat, ya, dari yang saya pahami, dan itulah sebabnya kepada saudara saya sampaikan dan saya ajarkan. Persepuluhan itu adalah kunci berkat. Ya, sekalipun mungkin dalam perjanjian baru tidak tertulis secara letterless, ada tulisan bayarlah persepuluhan, dalam perjanjian baru tidak ada. Tetapi tersirat, nanti akan kita pelajari sampai ke sana. Tapi secara tersirat yang saya pahami itu juga menjadi bagian yang sebenarnya diperintahkan walaupun tidak secara tersurat, begitu ya Bapak Ibu Saudara, melainkan secara tersirat. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi persepuluhan menjadi kunci berkat.
ada dua hal yang Tuhan kerjakan. Kalau orang bayar persepuluhan, menurut catatan ayat 10 adalah, aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Banyak orang menyebutkan bahwa disinilah satu-satunya Allah berkata, ujilah aku. Disinilah satu-satunya Tuhan yang berkata. Kalau Mazmur, Daud pernah berkata, ujilah aku, cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku. Itu Daud yang ngomong. Tapi di sini adalah Tuhan yang bicara, uji aku. Kalau sampai aku gak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan, itu hal yang pertama. Jadi kalau orang bayar persepuluhan, kenapa menjadi kunci berkat? Itulah sebabnya tadi saya katakan salah satu bagian di dalam kita mengatur berkat itu adalah persepuluhan. Maka yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan mau adalah bayar persepuluhan. Karena disitulah nanti Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu berkat surga. Itu dibukakan buat setiap mereka yang bayar persepuluhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, ayat 11 yang tadi saya baca, aku menghardik bagimu belalang pelahap. Jadi berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu ada yang menggerogoti loh Bapak Ibu Saudara, secara sadar atau tidak sadar. Firman Tuhan berkata ada belalang-belalang pelahap. Ada belalang-belalang yang bisa menggerogoti berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dan berikan kepada kita. Nah, bentuknya bisa macam-macam Bapak Ibu Saudara ya. Bentuknya bisa macam-macam. Dan itu sangat logis. Tetapi itu sesungguhnya adalah belalang pelahap yang sedang menggerogoti berkat Tuhan. Jadi kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan itu secara utuh, secara penuh dalam hidup kita. Ada saja yang menyebabkan berkat Tuhan itu harus keluar tanpa sengaja dan dalam tanda kutip terpaksa. Kita pengennya bisa nabung misalnya begitu, tiba-tiba ada tetangga yang butuh atau mungkin saudara yang sakit sehingga kemudian kita harus mengeluarkan keuangan kita gitu kalau secara keuangan. Tiba-tiba mobilnya rusak, kemarin habis dari bengkel, tiba-tiba rusak dan mengeluarkan biaya yang cukup besar misalnya begitu. Sehingga itu menguras kembali keuangan kita dan seterusnya dan sebagainya. Bisa macam-macam Bapak Ibu Saudara, apa saja. Loh Bapak Ibu Saudara bayangkan, orang sakit, mobil mogok, rusak, butuh direparasi, rumah atapnya jebol, perlu direparasi apa sih? Direnovasi. Masa rumah direparasi? Direnovasi, itu semua ya wajar gak sih? Wajar kan? Namanya atap jebol pangan rayap kan ya juga harus direnovasi gitu kan. Mobil rusak harus masuk bengkel menghabiskan sekian juta, sekian puluh juta, itu kan sesuatu yang logis gitu kan, namanya juga rusak. Tapi ingatlah bahwa kalau itu sampai menghabiskan berkat Tuhan yang seharusnya bisa kita nikmati, atau menghabiskan berkat Tuhan yang semestinya bisa kita gunakan juga untuk menabur, memberkati kota, dan seterusnya, itu artinya ada belalang pelahap yang sedang menggerogoti berkat Tuhan atas kita. Jadi dua hal, bukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan, ayatnya jelas sekali. Lalu yang kedua, belalang pelahapnya akan dihardik, disingkirkan, sehingga tidak ada lagi yang bisa menghabisi berkat Tuhan atas hidup kita. Itulah kalau kita membayar persepuluhan. Nah, apakah persepuluhan itu apakah persepuluhan itu adalah perintah yang ada dalam Maleakhi saja? Mari kita akan lihat catatan dalam Alkitab. Kejadian pasal 14, kisah Abram dan Lot kemarin sudah kita singgung, kisah yang lainnya, tetapi hari ini kita akan menyoroti di bagian yang lain. Kejadian pasal 4 ayat 20 saya bacakan untuk saudara. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Catatan kata semuanya garis bawahi, diingat-ingat. Jadi nanti kita akan belajar masuk ke sana Bapak Ibu Saudara. Nah, kisah lengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 14. Singkatnya begini, Lot kan ada di Sodom Gomora. Kemarin kan kita belajar gitu kan, misah antara Abram dan Lot, misah itu mereka. Si Lot ada di lembah Yordan, kemudian Abram ada di wilayah Kanaan. Singkat ceritanya, Sodom Gomora itu diserang, itu loh saudara, diserang. Lalu Lot dan keluarganya diikut tertawan oleh kerajaan yang menyerang Sodom Gomora. Berita tentang penahanan Lot sampai kepada Abram. Lalu
Abraham mengerahkan budak-budaknya, dipersenjatai, dan singkat cerita membebaskan Lot dan keluarganya dari tawanan bangsa yang sudah menyerang Sodom Gomora. Nah, pada saat perjalanan pulang ke Kanaan, setelah selesai perang, berhasil menyelamatkan Lot dan keluarganya, Abraham pulang dalam perjalanan ketemu dengan namanya Melkisedek, seorang imam besar yang catatan dalam Alkitab tidak ada silsilahnya, tidak ada lengkapnya. Dia tiba-tiba muncul lalu hilang, kisahnya begitu saja. Tetapi dalam catatan kitab Ibrani itu muncul lagi, nama itu muncul lagi, dan itu disebutkan sebagai imam besar. Imam besar yang kalau dalam catatan Ibrani dianggap sebagai imam besar yang maha kudus gitu ya. Nah, kepada Melkisedek inilah yang kisahnya tidak pernah terlihat, silahnya tidak pernah ada gitu ya. Tapi Abram bayar persepuluhan. Jadi sejak Abraham, persepuluhan itu sudah ada. Firman Tuhan tidak datang hanya kepada orang Israel soal persepuluhan, sehingga kemudian dianggap dalam masa perjanjian baru ini tidak perlu bayar persepuluhan lagi. Karena memang persepuluhan bukan pengajaran Tuhan untuk bangsa Israel saja. Betul bahwa Abraham adalah leluhur Israel, tetapi sebelum firman tentang persepuluhan datang kepada Israel, bahkan Israel belum ada kan, namanya saja masih Abram tadi disebutkan. Bisa bantu ditayangkan. Namanya Abram artinya itu sebelum berubah menjadi Abraham. Berarti itu masih masa-masa awal hidup Abram. Janji tentang Ishak belum datang. Tapi Abram sudah membayar persepuluhan. Berarti persepuluhan bukan firman untuk bangsa Israel saja, Bapak Ibu Saudara. Yang kemudian beberapa orang merasa nggak perlu bayar persepuluhan di masa perjanjian baru ini. Memang Alkitab perjanjian baru tadi sudah saya singgung di depan tidak tersurat menyebutkan untuk bayar persepuluhannya. Tapi perhatikan bahwa Abram pun sudah bayar persepuluhan. Jadi artinya firman ini bukan firman untuk bangsa Israel. Israel saja belum ada, Ishaknya saja belum lahir. Abraham sudah bayar persepuluhan kepada imam. Perhatikan baik-baik. Kepada imam bayar persepuluhan. Karena memang rumah Tuhan belum ada kan. Bait suci juga belum ada. Kepada imam dia bayar persepuluhan. Nah, kalimat ini muncul bagian dari doa Melkisedek kepada Abraham. Diberkatilah dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian Abram memberikan persepuluhan kepada Melkisedek setelah dia didoakan. Setelah doakan, Abram bayar persepuluhan kepada Melkisedek. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi persepuluhan dalam konteks Abram ini adalah bentuk syukur. Bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan kepadanya, bersyukur atas doa yang diberikan Melkisedek kepadanya, maka kemudian dia bayar persepuluhan. Jadi ada aturan atau tidak yang tertulis di dalam perjanjian baru. Melihat pengalaman Abram yang membayar persepuluhan karena pengucapan syukur, maka sudah sepantasnya bila orang percaya hari ini belajar bayar persepuluhan bukan karena aturan perjanjian lama yang katanya sudah tidak berlaku lagi. Karena ucapan syukur saja bayar persepuluhan kok. Jadi kalau orang merasa sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan kemenangan oleh Tuhan, bentuk pengucapan syukurnya salah satunya apa? Ya bayarlah persepuluhan. Sekali lagi garis bawahi kata semuanya. Jadi tadi sudah saya singgung di awal, persepuluhan tidak bicara keuangan saja. Karena dalam konteks Abraham memang tidak disebutkan, tapi kalau bicara semuanya, apa yang dia bawa pulang dari menyelamatkan Lot menuju ke Kanaan, semua itu dipotong persepuluhannya, dipersembahkan kepada Melkisedek. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, persepuluhan itu karena kita mengucap syukur. Katakan sama-sama mengucap syukur.
Nah, kalau kita merasa sudah diberkati Tuhan, diberi kemenangan oleh Tuhan, ya mari kita kemudian bayar persepuluhannya. Bukan soal aturan perjanjian baru ada atau tidak, karena Abraham tidak melihat aturan itu. Aturan atau firman soal bayar persepuluhan kepada bangsa Israel juga belum ada, tapi sudah bayar persepuluhan. Jadi kalau orang kemudian hanya mengandalkan ayat Maleakhi 3:10, terus kemudian mengatakan hari ini tidak perlu bayar persepuluhan berdasarkan ayat itu, ya menurut saya kurang terlalu, ya tidak tahulah bahasanya gimana ya, tapi menurut saya Abraham belum ada firman saja tentang persepuluhan sudah bayar kok. Berarti persepuluhan itu tidak harus nunggu aturan atau tidak, ya kan? Tuhan belum bicara loh, tapi dia sudah lakukan bayar persepuluhan karena bentuk ucapan syukur. Maka saudara yang merasa bersyukur kepada Tuhan, bayar persepuluhan, karena tadi menurut catatan Maleakhi itu kunci berkat. Bukakan tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan, belalang pelahapnya dihardik karena bayar persepuluhannya. Lalu yang kedua, dalam Kejadian 28 ayat 22, bisa bantu ditayangkan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 28 ayat 22. Nah saudara, ini kisah tentang Yakub yang bermimpi, ya toh? Yakub yang bermimpi ada tangga sampai ke surga, lalu dalam mimpi itu dia melihat malaikat turun naik ke bumi sampai ke surga, turun naik, gitu kan? Ketika dia bangun, dia pasang semacam, dia nyusun batu-batu, ya toh? Bahasa Alkitabnya mendirikan tugu begitu, kemudian menamai tempat itu Betel, rumah Tuhan. Gitu, kira-kira seperti itu. Lalu setelah dia mendirikan tugu itu, dia berjanji, kalau dalam usahaku, dalam apa yang kukerjakan nanti, ternyata aku ditolong, aku dilepaskan, aku diberkati, bahasanya begitu ya. Lalu aku akan menjadikan Tuhan, dalam huruf besar dalam teks bahasa Indonesianya itu artinya mengacu kepada nama Tuhan. Aku akan menjadikan Tuhan sebagai Allahku, sebagai Allahku, dan akan kubayarkan 1/10 kepadamu. Kalimatnya jelas. Tadi Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek, seorang imam. Di sini persepuluhan itu dibayar kepada Tuhan. Menurut saudara, Tuhan menerima bentuk fisik? Enggak, jelas lah Tuhan tidak pernah menerima bentuk fisik kan. Kita memberi buat Tuhan itu apakah artinya Tuhan menerima yang kita berikan dalam bentuk fisik? Misalnya kita beri sama Tuhan, kita mempersembahkan bendawi begitu kepada Tuhan, artinya Tuhan menerima bendawi itu? Jelas tidak kan. Tapi bahasanya kan dibuat itu memberi buat Tuhan. Jangan salah. Ada orang katakan tidak suka dengan istilah masa memberi buat Tuhan, wong Tuhan tidak menerimanya. Memberi ya kepada gereja lah, memberi ya kepada pendeta lah, memberi ya kepada manusia lah. Yang kelihatan Tuhan kan gak pernah nerima itu. Lah bahasa ini ada. Maksud ayat ini mau dihilangkan. Emang Tuhan mau terima secara fisik persepuluhannya Abraham? Yakub? Jelas tidak lah, secara fisik Tuhan tidak menerima. Apalagi pada zaman ini, pada zaman perjanjian lama, istilah Roh Kudus itu belum ada. Jadi Allah sebagai pribadi, roh yang tidak kelihatan itu tidak dinampakkan dalam istilah perjanjian lama, karena mereka tidak mengakui itu. Bukan tidak mengakui karena keberadaannya, tetapi istilah itu belum muncul. Sehingga kalau menganggap kemudian Allah sebagai roh yang hadir, mereka pemahaman mereka nggak nyampe ke situ. Lah berarti ayat ini mempersembahkan 1/10 kepadamu Tuhan, itu gimana dong? Ya secara fisik kepada orang-orang yang dipercaya. Untuk mengelola persepuluhan itu nggak mungkin langsung diserahkan kepada Tuhan yang tidak kelihatan.
Katakanlah bayar persepuluhannya bentuknya duit langsung bawa ke surga, enggak mungkin kan saudara. Jadi kalau orang terlalu, maaf bicara ya, ngurusin soal istilah, ya menurut saya ya enggak tahulah. Tetapi yang saya pahami ayat ini ada kok. Yakub itu bayar persepuluhannya kepada Tuhan. Kalau Abraham tadi kepada Melkisedek, imam besar, ada wujudnya, ada manusianya Melkisedek. Tapi Yakub janjinya sama Tuhan. Dan jelas tidak secara letterleks dalam pengertian memang Tuhan akan menerima fisik dari persepuluhan Yakub. Jelas tidak. Nah, konteksnya adalah tadi saya singgung, kalau perjalananku dibuat berhasil, aku akan menjadikan Tuhan Yahweh sebagai Allahku dan akan kubayarkan persepuluhanku kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tanda komitmen atas keberadaan Tuhan. Aku akan menjadikan Tuhan sebagai Allahku. Bapak Ibu Saudara nanti bisa kebaca ayatnya di Kejadian 28 ini. Aku akan menjadikan Tuhan Allahku. Berarti pengakuan. Kalau aku ditolong, aku akan jadikan Tuhan Allahku. Dan kemudian ku bayar persepuluhan kepadamu. Nah, pertanyaannya sekarang, pernahkah Tuhan tidak menolong Yakub? Pernahkah Tuhan tidak menolong Yakub? Tidak pernah. Tuhan selalu menolong Yakub. Dan sekarang kalau pertanyaan itu datang kepada kita, pernahkah kita tidak ditolong Tuhan? Sekarang saudara tunjukkan bahwa siapa yang sampai dengan hari ini mengakui selalu ditolong oleh Tuhan, angkat tangan. Atau jarang-jarang ditolong Tuhan. Bagi saya Tuhan selalu menolong saya. Yang sepakat katakan haleluya. Kita semua pernah ditolong Tuhan. Kalau bahasa saya selalu ditolong Tuhan. Maka ada lagunya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dan seterusnya. Mau batuk soalnya. Ora itu ngalah KWL pokoknya. Sehelai rambut di kepala pun tidak akan pernah terlepas tanpa seizin Tuhan. Itu ada ayatnya. Jadi kalau saudara rambutnya rontok, saudara tahu Tuhan izinkan. Tuhan itu tetap apa ya istilahnya, pelihara kita gitu saudara. Dia lepas itu karena izin Tuhan. Kalau nggak diizinkan Tuhan nggak lepas. Jadi setiap hari, setiap waktu Tuhan itu selalu ngawasin kita, jagain kita, menolong kita, katakan amin. Maka berdasarkan apa yang dilakukan Yakub, karena dia mengakui keberadaan Tuhan yang sudah menolongnya, dan dalam konteks itu kita juga lihat Tuhan tidak pernah tidak menolong Yakub, selalu menolong Yakub. Dan kalau itu ditarik dalam kehidupan kita, kita pun selalu ditolong Tuhan, bayar persepuluhannya, katakan amin. Karena persepuluhan itu bentuk penghargaan keberadaan Tuhan yang sudah menolong. Dan masakan kita sudah ditolong Tuhan tidak bayar persepuluhannya berdasarkan kisah Yakub ini. Gitu loh saudara. Jadi terlepas dari semua berita yang ada di media sosial tentang persepuluhan gak perlu lagi. Kalau orang itu nganggep ayat ini ada di Alkitab, Yakub bayar persepuluhan itu sebelum firman tentang persepuluhan datang kepada bangsa Israel juga. Tetapi dia sudah melakukannya karena bentuk penghargaan kepada Tuhan yang sudah menolong dia. Maka orang Kristen, saya tegaskan sekali lagi, orang percaya yang mengakui Allah itu sebagai Tuhan dalam hidupnya, Tuhan itu sebagai Allah dalam hidupnya, bayar persepuluhannya sebagai bentuk pengakuan keberadaan Allah, karena Allah sudah menolong dia. Ini nanti masuk YouTube saya ngomong gitu.
Saya tegaskan berani. Orang yang mengatakan tidak perlu bayar persepuluhan, tolong coret ayat ini dan ayat yang tadi. Itu tidak perlu ada berarti di situ. Karena persepuluhan bukan soal aturan bangsa Israel yang kemudian dalam perjanjian baru tidak berlaku lagi. Ayatnya soalnya yang dipakai cuma Maleakhi 3. Kata-kata kalimat tadi yang sudah kita baca dalam Maleakhi 3, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ayat inilah yang dianggap menjadi tidak berlaku di zaman ini karena rumah perbendaharaan sudah tidak ada. Maka menurut berita yang saya pernah dengar, orang Israel, Yahudi tidak bayar persepuluhan memang sampai dengan hari ini. Kenapa? Rumah perbendaharaannya sudah nggak ada. Bait sucinya tidak ada, makanya mereka tidak bayar persepuluhan. Tapi kalau mereka baca bapak leluhur mereka Abram, Yakub sudah melakukan persepuluhan bukan karena aturan Tuhan, maka seharusnya orang Yahudi pun akan tetap bayar persepuluhan walaupun tidak punya bait suci. Bapak leluhur mereka saja melakukannya kok, gitu loh saudara. Abram dan Yakub saja melakukannya kok. Masa masih harus menggunakan? Ya menurut saya terlalu banyak dalihnya lah. Menurut saya ya, mohon maaf. Tapi itulah yang saya pahami dan saya yakin. Persepuluhan itu dilakukan oleh Abram karena pengucapan syukur, menang perang. Kepada imam dia bayar dari semuanya. Lalu Yakub karena mengakui eksistensi Tuhan yang menolong dia, maka dia bayar persepuluhan itu. Kujadikan Tuhan Allahku dan akan kubayarkan persepuluhanku kepadamu. Kalau orang mengakui dia sebagai Allah, Tuhan sebagai Allah, pasti bayar persepuluhan. Sekali lagi, apakah Tuhan akan terima fisiknya, transfer duitnya ke Tuhan, ke surga, rekening Tuhan di surga? Jelas tidak. Jelas tidak. Tuhan tidak dalam pengertian menerima fisik bayar persepuluhan kepada Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi jelas melalui lembaga-lembaga yang dipercaya oleh gereja-gereja. Ya, masing-masing gereja punya aturannya. Kepada siapa? Tapi kalau mengacu kepada Abram, itu kepada imam besar yang melayani. Dalam aturan bangsa Israel juga sama. Akhirnya Lewi lah yang menerima seluruh persembahan persepuluhan orang Israel itu semuanya diterima dan dikelola oleh Lewi. Jadi persepuluhan bukan aturan yang diberikan kepada bangsa Israel saat mereka punya bait suci, dan setelah punya bait suci mereka tidak perlu bayar persepuluhan, dan kemudian hari ini orang Kristen juga mengatakan oh tidak perlu bayar persepuluhan karena orang Israel aja nggak bayar persepuluhan. Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi yang sungguh-sungguh masih pegang adat istiadat Yahudi sampai hari ini pun mereka masih belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat loh. Kalau mereka sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak menggunakan label keyahudiannya. Kalau yang Yahudi masih totok, istilah saya gitu ya, Yahudi totok itu masih belum bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai dengan hari ini. Makanya muncul berita tuh, itu di berita kantor berita nasional kita sudah pernah muncul berita itu, kalau di internet banyak sekali, bahwa ada satu orang, saya lupa namanya, yang diakui sebagai Mesias hari ini, dunia modern ini. Jadi mereka sudah mengakui ada satu sosok nama yang diakui itu sebagai Mesias. Ya karena kalau yang Yahudi beneran asli masih totok, mereka masih belum bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang ini. Makanya tadi saya katakan muncul, saya tidak tahu itu sesuatu yang beneran mereka yakini atau sebuah berita saja yang mereka sedang sebarkan, karena itu sudah sangat internasional. Maksudnya itu sudah muncul di banyak berita, termasuk di berita Indonesia, di televisi maksud saya begitu. Ada sosok yang sudah dianggap sebagai Mesias oleh mereka karena mereka memang belum bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang artinya
Kalau kita kemudian mengikuti mereka yang masih sangat totok itu tadi, ya beda alur, beda cerita. Kenapa? Mari kita lihat Markus 12, tolong bisa bantu ditayangkan. Markus 12:17. Kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Ini latar belakangnya ketika ada orang bertanya tentang soal pajak. Tuhan, boleh enggak kita bayar pajak? Lalu Tuhan tanya, ada koin enggak? Ada, nih, berikan. Ini gambar siapa, kata Tuhan? Gambar Kaisar, jawab mereka. Nah, kalau gitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Wajib itu harus. Nah, ada yang harus diberikan kepada Allah. Berarti kan itu sesuatu yang seolah-olah itu memang bagiannya Allah, bagiannya Tuhan, yang harus diberikan. Ada kata saya selipkan seolah-olah, karena memang tidak ada data yang jelas untuk itu. Tetapi begini memahaminya, berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, konteksnya tentang pajak, konteksnya tentang bayar. Berarti itu bicara duit, keuangan, bukan materi yang lain. Karena konteksnya bayar pajak. Lalu Tuhan menyambungkan bayar pada Kaisar, itu berarti keuangan, pajak, dan bayar kepada Tuhan. Itu kalau saya ganti katanya, Tuhan pakai kata beri, bukan bayar. Kenapa beri dan bukan bayar? Kalau bayar itu semacam sekedar kewajiban lahiriah. Tapi kenapa Tuhan pakai kata beri? Itu ada unsur ketundukan, ada unsur hati yang mengalir di dalamnya. Kalau orang membayar itu bisa tanpa hati, betul? Anda bayar tol pakai hati enggak? Ya semua bayar enggak pakai hati lah Pak, pakai duit. Iya, maksudnya ada unsur hatinya enggak? Ya enggak ada, ya cuma bayar. Anda beli di warung soto bayar, selesai. Enggak ada unsur hati, belas kasihan sama si tukang warung, kecuali sotonya 20.000, Anda bayar 50.000, itu ada unsur hatinya di situ. Yang paham katakan haleluya. Jadi maksudnya bayar itu tanpa hati pun nggak masalah. Tapi kenapa Tuhan kasih kata beri? Karena kalau memberi itu dari hati. Memberi itu dari hati. Ada unsur kemurahan hati di situ. Maka bayar pajak itu bukan kewajiban semata-mata, tapi ada kasih yang terlepas di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Bayar pajak Bapak Ibu Saudara itu ada unsur kasih. Kalau saudara mengasihi Indonesia, bayar pajakmu. Kasih tahu kanan kiri, katakan bayar pajakmu. Ojo dinjarke setahun terus sesuk pemutihan. Siapa yang nunggu pemutihan? Jangan. Karena bukan bayar pajak, beri pajak. Nah, kemudian karena Tuhan bicara soal duit tentang pajak, Tuhan menyambungkan dengan berilah yang wajib kamu beri. Tuhan terima duit enggak sih sebenarnya secara fisik? Enggak kan? Gitu loh saudara. Enggak, Tuhan enggak pernah terima fisik duit. Tapi kenapa Yesus, ini kan omongannya Yesus, kenapa Yesus mengatakan wajib berikan kepada Allah yang wajib kamu beri? Lah apa yang wajib? Keuangan yang wajib untuk Tuhan itu apa? Bukan persembahan, karena persembahan tidak wajib. Nominalnya tidak wajib. Prosentasenya tidak wajib. Itu persembahan. Maka apa yang wajib secara nilai keuangan yang ada unsur-unsur hitungannya? Ya cuma persepuluhan, karena ada kata 1/10. Itulah yang wajib bagi Tuhan. Yang seolah-olah tadi saya katakan itu milik Tuhan. Tapi kalau kembali kepada pelajaran tentang persepuluhan dalam perjanjian lama, memang itulah milik Tuhan. Tapi maksud saya ini kan konteksnya perjanjian baru. Tuhan Yesus yang ngomong. Tidak tersurat, tapi tersirat. Yang wajib secara keuangan milik Allah itu apa? Ya persepuluhan itu.
Itu saya memahaminya. Maka kalau mungkin ada orang berkata, Pak itu bukan ayat tentang persepuluhan, oke lah. Tapi jelaskan kepada saya, keuangan yang wajib dibayar kepada Allah itu apa dong? Karena pajak Tuhan nggak pernah nuntut pajak. Persembahan Tuhan tidak pernah menuntut untuk kasih persembahan. Yang pernah Tuhan perintahkan untuk harus dibayar, itu adalah persepuluhan. Sekalipun dalam konteks perjanjian lama, nanti kita akan lihat secara singkat, persepuluhan itu tidak hanya uang saja, tapi dalam masa Yesus mengajarkan tadi, ini soal kaitannya dengan pajak. Beri kepada kaisar yang wajib, beri kepada Allah yang wajib. Jadi itu persepuluhan lah. Menurut saya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi terlepas misalnya ini dianggap bukan ayat tentang persepuluhan, oke. Tapi mari kita lihat tentang Abraham dan Yakub. Bayar persepuluhan bukan karena perintah, bayar persepuluhan karena pengucapan syukur dan karena pengakuan keberadaan Allah di dalam hidupnya. Jadi bayar persepuluhan bukan hanya karena disuruh, tapi kalau orang mengerti, menghargai, mengakui Tuhan dalam hidupnya, bayar persepuluhannya. Yang setuju katakan amin. Nah, saya akan secara cepat bisa ditayangkan 27 Imamat 27 ayat 30 sampai 32. Ayat 30 dulu. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari, perhatikan, tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Persepuluhan itu dari hasil tanah dalam konteks perjanjian lama. Jadi apapun yang dihasilkan dari tanah, baik itu di situ kan dibilangnya benih, berarti kan kalau dalam konteks kita ya yang ditabur, ada kacang tanah, ada pohung, ada telo, gitu kan ya. Itu kan benih yang ditabur. Itu harus dibayar persepuluhannya. Kalau kita percaya, gitu ya. Atau yang pohon-pohonan, rambutan, jeruk, duren, mangga, apa sih, pokoknya apa yang kita punya, pohon-pohonan, itu juga wajib bayar persepuluhannya. Itu kudus bagi Tuhan. Jadi kalau udah pakai kata kudus, nek tidak dilakukan malati, Bapak Ibu Saudara. Itu istilah Jawa. Itu membawa ya bahasa nggak enaknya kutub. Tapi ya saya nggak mau pakai bahasa itulah, supaya saudara nggak terkesan gimana sih gitu ya. Maksud Tuhan suka mengutuk, ya enggak. Tapi faktanya itu persembahan kudus milik Tuhan gitu loh. Jadi kalau nggak dikerjakan ya ada konsekuensi yang cukup berat. 31. Jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya, maka ia harus menambah 1/5. Aturannya kalau persepuluhan itu sempat dipakai harus ditambah 1/5. Itu dalam konteks orang Yahudi, orang Israel. Ini firmannya sudah datang kepada orang Israel kalau Imamat ini, gitu ya. Itu aturan, sebenarnya ada hal-hal aturan main yang harus dipahami dan kemudian dikerjakan Bapak Ibu Saudara. Lalu 32, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi, kambing, domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala, waktu dihitung setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi prosesnya itu saya bayangkan begini, gembala sedang menghitung domba atau sapinya, yuk masuk ke kandang gitu kan, 1, 2, 3, setiap 10 milik Tuhan, lagi 10 ya, 11, 12, 13, yang ke-10, 20, yang ke-20, hitungan yang ke-20 itu milik Tuhan, seterusnya, setiap yang ke-10 itu milik Tuhan. Itu kalau binatang begitu, dalam konteks orang Yahudi seperti itu. Artinya persepuluhan itu tidak hanya uang, semua berkat. Ya masalahnya nggak tahu, orang Kristen itu kadang-kadang yang dianggap berkat cuma duit. Nah, makanya kalau kemudian saudara mau diberkati, asumsinya udah wah gajiku mundai gitu loh saudara. Repotnya di situ, karena asumsinya kalau udah ngomong berkat pemahamannya duit. Enggak, waktu kita juga kita berikan 1/10 buat Tuhan, itu juga jadi lebih baik. Keuangan jelas, harta benda yang lain Bapak Ibu Saudara bisa tadi sudah kita belajar. Jadi persepuluhan itu bisa dari mana saja.
Saudara dapat panenan itu persepuluhan, saudara dapat fitrah waktu hari lebaran itu juga ada persepuluhannya. Semestinya begitu. Kalau anak sekolah bagaimana persepuluhannya? Uang saku yang Anda terima, hai anak-anak sekolah, dengar baik-baik. Uang saku yang Anda terima setiap hari berapa? 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 terserah. Tapi dari setiap hari Anda dapat uang saku, itu potong persepuluhannya. Atau kalau Anda anak sekolah terimanya bulanan dari orang tua, sebulan tak kasih gleger 1 juta gitu ya. Enek ora sak mene sing sak wulan 1 juta. Oh amin, wah siap-siap iki. Wah wis sancang-ancang anake mesti wis sancang-ancang mikir wah aku arep dikai bapakku 1 juta iki sebulan gitu ya. Nah, bengesane ganti berarti. Misalnya entah terserah orang tua ngasihnya bulanan atau harian atau mungkin mingguan, itu terserah. Tapi dari setiap berkat yang orang tua kasih buat kalian sebagai uang saku kalian, entah dalam sehari, seminggu maupun sebulan, potong persepuluhannya. Jadi jangan dihabisin. Itu cara anak-anak belajar bayar persepuluhan. Orang tua saya nitip, ajari anak-anak kita persepuluhan. Gitu ya, ajari mereka persepuluhan. Kalau 5.000 persepuluhannya 500, ya kasih tahu, nak, nanti kalau jajan di sekolah ini kasih 5.000, jangan dihabiskan, sisain 500, bawa pulang, itu milik Tuhan. Pemahamannya harus ngerti jelas. Jangan persepuluhan. Apa itu persepuluhan? Wes manut wae, ora sah ngeyel, aja ngono. Bocah dadi ra mudeng gur ora entuk ora ngomong tok gitu. Jangan, kasih tahu itu milik Tuhan. Supaya anak pengertian, oh ini tuh 1/10 itu milik Tuhan. Itu nyantol di pikiran dan di hati. Gitu Bapak Ibu Saudara. Anda menang tender, Anda menang proyek, persepuluhannya kasih buat Tuhan. Anda usaha, keuntungan itu milik, dari 1/10 dari keuntungannya, bukan modal. Keuntungannya itu milik Tuhan, 1/10-nya. Anda gajian, 1/10-nya milik Tuhan. Anda panenan, 1/10-nya milik Tuhan. Apalagi? Anda jual mobil, 1/10-nya milik Tuhan. Anda jual rumah atau maklar rumah, maklar mobil, keuntungannya 1/10-nya milik Tuhan. Semua, gitu ya, semuanya harus persepuluhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari mana saja persepuluhan? Semua berkat. Ingat, Abraham itu semuanya, 1/10 dari semuanya dipersembahkan, diberikan kepada Melkisedek. Tadi sudah saya minta digaris bawahi tadi, karena ini semuanya, apa saja yang kita punya, ya termasuk pada akhirnya kesehatan, kalau memang itu bisa dipersepuluhkan. Cuma saya tidak bisa ngitungnya gimana caranya. Intinya begini, kalau bicara persepuluhan kesehatan, jadi jaga kesehatan kita, katakan amin. Tapi nek sehat ojo ngluyur, kasih tahu kanan kiri, katakan ojo ngluyur. Nah ini yang agak berat nih. Pas sehat, weh sesuka hati mau kemana gitu kan. Begitu sudah sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, ngomong sama Bapak Gembala, Pak, saya pengen pelayanan, gundulmu ampoh ya. Ndek ben sehat dolan terus, kebaktian dileke ra gelem mangkat. Begitu udah sakit-sakitan, tinggal ya masih bisa sih pelayanan. Tapi coba renungkanlah gitu loh, saudara. Ya bukan berarti nggak boleh, tapi coba renungkanlah. Nek mau pelayanan sudah dalam kondisi yang begitu, itu gimana coba? Yang lebih aneh, diizinkan Tuhan sakit, tidak bertobat juga. Malah dalam kondisi yang masih sakit, izin. Mau kemana? Piknik loh. Ini badanmu ini sudah diingatin sama Tuhan loh. Ayo balik sama Tuhan, kembali sama Tuhan, pelayanan, ibadah yang sregep. Lah kok sempat-sempatnya masih dalam kondisi tubuh yang sakit. Izin Pak, izin Bu, kenapa kemana? Piknik. Hei, persepuluhannya ingat dari kesehatan itu. Gitu cara, walaupun nggak bisa dihitung ya. 1/10-nya itu kayak apa namanya kesehatan?
Tapi ingatlah begitu loh Bapak Ibu Saudara. Supaya kita itu nggak menggunakan waktu kita ini hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Mohon maaf. Saya tidak melarang kita piknik loh. Serius, saya tidak melarang kita piknik. Tapi ingatlah, toh kita itu punya jam hari Sabtu kan. Ya Sabtu datang kebaktian. Supaya kalau memang Minggu harus piknik. Saya katakan harus loh ya. Harus piknik. Ya bisalah Mas ya. Tapi jangan kamu kemudian misalnya nih kok nggak datang ibadah generasi kemana? Waduh Pak saya tuh repot luar biasa, nggak bisa, nggak ada waktu. Tapi nyatanya ada berita minggu pertama kudune ibadah kaum pria ora enek. Yang di dolan ning Wonogiri rong mulih. Lah gini iso dolan. Kok nggo Gusti ra iso? Gitu loh Saudara. Saya mungkin agak keras, mohon maaf. Tapi ayo coba renungkan, mumpung sehat ibadah. Kasih tahu kanan kiri, mumpung sehat ibadah. Tambahi ojo kokean alasan. Walah. Saya sudah terlalu sering dengar, maaf ya. Sudah terlalu sering dengar saya. Nggak bisa Pak, kalau ibadah loh ya. Pelayanan nggak bisa Pak. Doa puasa, aduh Pak nggak bisa Pak. Nyatanya di suatu saat saya mendengar, loh bisa pergi kemana. Loh katanya nggak bisa. Nggak apa-apa, biarkan. Dia mau jadi hamba Tuhan. Naik dik. Yuk naik. Malah melayu mesti. Lah tenang. Malah beti. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bayar persepuluhan itu dari sisi apapun. Waktu kita, persepuluhannya buat Tuhan. Bagaimana gitu kan, maksudnya seperti itu. Sehari itu 24 jam, 2 jam 40 menitnya doa kita sampai segitu enggak, baca Alkitab kita sampai segitu enggak. Atau malah diajak doa malah tidur gitu pas doa gitu kan. Ya malah semakin susah gitu kan Saudara. Nah itu persepuluhan dari segala sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya sampaikan dan tegaskan bahwa inilah yang saya pahami tentang persepuluhan. Ibarat saudara itu naik bis, ya saudara ya, ada pilihan kan bis-bis yang lain, ya toh, bis sumber selamat, saya kira sumber kencono gitu kan, ada bis mitra, ada langsung jaya, yang asapnya banyak, glodak-glodak, cekak-cekit tuh, suaranya tuh loh kalau jalan tuh cek gitu loh. Saya pernah naik bis dari Karanganyar ke Tawangmangu naik bis langsung saya bunyinya begitulah, saya deg-degan itu naik protol bane ning dalan nak piye gitu kan saudara ya. Nah, itu pilihan sebenarnya, tetapi sesungguhnya yang terjadi bukan pilihan semata. Saudara ada di bis A, bis Mira misalnya, atau saudara ada di Sumber Selamat, ada di Langsung Jaya, itu sudah Tuhan tempatkan. Nah, masing-masing bis itu punya pengajaran yang berbeda. Pengajaran itu saya ibaratkan cara mengendarai bis. Ada sing bis yang ngawur kebut-kebutan tabrak sana tabrak sini ada. Ada yang kayak Langsung Jaya, pokoknya gacok asapnya saja yang tebal, jalannya nggak tahu gitu kan. Sampai tempat juga nggak tahu. Ada yang mungkin kayak Mira, jalannya bagus, anteng, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sampai di tujuan dengan selamat. Mampir ke restoran duta juga gitu kan misalnya. Itu saya ibaratkan begitu, pengajaran doktrin masing-masing gereja beda-beda. Anda di CSK Family itu ditempatkan Tuhan, yang sepakat katakan amin. Tapi bisa milih kalau memang nggak suka. Paham saudara? Anda ada di CSK Family itu bukan kebetulan, itu pilihan Tuhan. Anda ditempatkan Tuhan. Tapi kalau nggak suka ya bisa milih. Aku tak pilih naik Mira aja kah? Di sini naiknya Sumber Selamat ngawur gitu kan, supirnya ngawur gitu kan misalnya. Ini hanya contoh ya. Jadi maksud saya masing-masing gereja punya pengajaran. Anda sudah duduk di bis itu, apapun kondisi keadaan bis itu pada waktu berjalan, Anda sudah tidak bisa nolak lagi. Betul kan? Anda hanya akan bisa pindah, Anda minta berhenti di stasiun depan, Anda turun dari bis itu, Anda pindah ke bis yang lain yang menurut Anda lebih baik. Tapi sementara bis ini berjalan, Anda sudah tidak bisa turun. Harus ngikut, mau jeglok begitu, sampai perutnya mual, kepalanya pusing, ya udah harus ikutin.
Jadi doktrin itu seperti itu saya istilahkan. Doktrin gereja, doktrin pengajaran gereja itu seperti itu saya istilahkan. Jadi saudara ditempatkan di sini, pengajarannya begini, ikuti pengajarannya. Tapi nek misalnya nyuwun sewu kok enggak suka dengan pengajaran gereja ini, masih bebas memilih. Tapi kalau Anda tetapkan diri Anda masih menjadi bagian dari CSK Family, mohon ikuti pengajarannya, lakukan pengajarannya. Katakan amin. Nah, pengajaran gereja ini masih menegaskan soal persepuluhan itu harus dibayar sesuai dengan apa yang saya pahami, yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Persepuluhan itu harus. Anda dengar dari TikTok tidak perlu, Anda dengar dari gereja yang besar dengan hamba Tuhan terkenal ngomong enggak perlu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau Anda masih mau mengakui diri Anda di CSK Family, jalankan persepuluhan. Yang masih nganggap dirinya CSK Family, ngomong sama sebelahnya, aku mau bayar persepuluhan. Nah, coba catat yang tidak ngomong siapa? Berarti nggak mau jadi CSK Family itu kira-kira. Nggak bercanda saudara. Oh, saudara nanti minggu depan nggak datang lagi gitu ya. Enggak. Tapi maksud saya begitu ya, begitu. Jadi pemahaman saya, pengajaran saya. Nah, kalau Anda masih mengakui mau di gereja ini, mau digembalakan oleh kami, ikuti ajarannya. Gitu. Kemarin kita sudah belajar, mesti sepakatkan. Kalau tidak sepakatkan, kita nggak bisa menikmati masa kelimpahannya, gitu loh saudara. Kalau belum bisa sepakat. Jadi memang ya harus sepakat. Pengajaran gereja ini masih mengajarkan persepuluhan, ya ayo ikuti, lakukan dengan baik. Belajar. Tidak tiba-tiba langsung bisa juga, tidak. Kadang-kadang masih banyak godaan-godaannya Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi mulai belajar lakukan. Pak, ini gaji saya saja buat makan, buat kebutuhan habis. Bagaimana mau bayar persepuluhan? Berdoa. Tuhan, aku mau belajar mengembalikan apa yang jadi milikmu. Tak kembalikan. Aku mau belajar hidup dari selebihnya. Pasti Tuhan berkati dan cukupi, katakan amin. Karena begitu Anda bayar persepuluhannya, Maleakhi 3 mengatakan tingkap surga akan dibukakan, pintu berkat akan dibukakan, dan secara berkelimpahan Tuhan akan curahkan. Jadi jangan khawatir, belajar percaya. Memang tidak mudah gitu ya, untuk langsung bisa jadi yakin percaya. Tapi belajar yuk, tetap lakukan sama-sama. Ya, bayar persepuluhanmu, pasti Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan akan berkati secara berkelimpahan. Nah, supaya menikmati kelimpahan berarti yang pertama kita harus belajar bayar persepuluhannya. Yang mengerti katakan amin. Yuk kita datang sama Tuhan. Persiapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus. Sama-sama kita masuk dalam hadirat. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai
dengan rencana. Ya Bapa, ya Bapa, para pelayan berjalan Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah selalu hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Tuhan, kami sangat mengakui keberadaanmu dalam hidup kami. Karena kalau bukan karena Engkau, kami binasa. Kalau bukan karena kasih-Mu, kami sudah masuk neraka. Dan kepastian untuk masuk ke tempat itu menjadi semakin besar. Kalau bukan karena Engkau mati di kayu salib, mengorbankan dirimu, menyelamatkan kami, menghapus dosa kami, menanggung dosa kami, maka kami tidak akan selamat. Maka hari ini kami sangat bersyukur, kami menikmati perjamuan kudus yang kami yakini sebagai tubuh dan darah Kristus. Olehnya Tuhan buat kami lebih dalam mengerti lagi, lebih dalam lagi kami mengerti. Tuhan sudah menolong kami. Itu tidak mungkin bisa hilang dari kami kecuali kami yang melepaskan diri. Maka itu artinya kami juga harus belajar melakukan firman-Mu Tuhan. Olehnya Tuhan ingatkan kami, sadarkan kami. Begitu rupa Tuhan sudah menolong kami. Ini wujud kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga setiap kami yang percaya beroleh hidup yang kekal. Olehnya Tuhan sadarkan, saatnya kami melakukan firman-Mu. Karena Tuhan sudah menolong kami. Bahkan pertolongan yang tidak mungkin bisa kami dapatkan dari orang lain, siapapun dan kapanpun. Karena hanya pertolongan yang datang dari Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang membuat kami hari ini mendapatkan kepastian untuk masuk pada surga yang mulia. Dan yang hari ini menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang berhak menerima warisan-Mu. Maka sadarkan kami Tuhan, sadarkan kami. Olehnya persiapkan kami semua untuk kami terima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sungguh-sungguh buat hati kami terbuka, mengerti, memahami, sehingga kami benar-benar akan melakukan semua yang Tuhan sampaikan, ajarkan. Berkati para pelayan perjamuan, pakai mereka sehingga ada impartasi kuasa dan pengurapan yang dari surga turun bagi kami semua. Kami siap menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan kami akan layankan demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus.